Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Pagi ini senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Selamat pagi untuk Anda, hari yang baru penuh dengan semangat yang baru tentunya. Tapi jangan lupa untuk sarapan pagi ya, untuk Anda pemirsa AFB TV Kupang dimanapun Anda berada. Baik, nah ini pagi ini pemirsa kita akan ngobrol tentang seputar pariwisata dan lebih dekat lagi dengan perusahaan. Nah ini kalau mau kemana-mana, kata Mbak Surip, tak gendong kemana-mana. Nah ini Nusa Tenggara Timur sekarang ini lagi naik daun dengan pariwisatanya. Dan bagaimana juga untuk kita bisa memilih perusahaan yang memang siap juga untuk membawa kita lebih nyaman lagi menuju ke tempat pariwisata tersebut. Dan pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan Asita, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan sudah hadir di studio AFB TV Kupang Ketua Asita Nusa Tenggara Timur Bapak Abed Frans. Selamat pagi Pak Abed. Pagi Pak David. Ya, semangat ya. Semangat. Semangat untuk melayani. Oke, baik Pak Abed. Nah ini seperti tadi pengantar bahwa Nusa Tenggara Timur sekarang ini menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Kesiapan juga dari Asita sendiri sebagai perusahaan perjalanan wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini perbedaan ya, perbedaan dari Asita dengan perusahaan yang lainnya, supaya masyarakat juga tidak bingung dikala mau berkunjung ke suatu tempat wisata mungkin. Ya, Pak David, jadi Asita itu sebenarnya travel agent. Banyak travel agent yang ada di Kota Kupang. Jadi travel agent yang menjual tiket, yang menjual paket wisata, yang menjual destinasi. Nah, itulah semua yang ada di dalam kami di Asita. Memang di Kupang, khusus di Kupang ini belum banyak yang melakukan penjualan paket-paket wisata, paket perjalanan baik ke domestik maupun ke internasional. Masih banyak teman-teman yang masih hanya menjual tiket saja. Jadi sebenarnya Asita itu bukan hanya travel agent yang menjual tiket, tapi lebih besar lagi. Jadi ada tour operator di sana, ada semualah yang menyangkut dengan pariwisata itu sebenarnya masuk dalam kita di Asita. Nah, ini dengan berbagai paket, ya ini paket lengkap, paket lengkap yang diberikan oleh Asita sendiri. Kembali lagi sebagai daerah tercinta kita, Nusa Tenggara Timur menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung. Nah, ini daerah kepulauan, Pak. Dalam tanda kutip ya, Asita pusing tidak untuk mengurus? Kalau pusing sebenarnya tidak. Tapi untuk koordinasi sesama anggota kita, ya itu cukup pusing. Tapi kalau untuk melayani wisatawan sebenarnya itu lebih membuat kita bahagia. Karena destinasi yang kita miliki ini begitu banyak yang Tuhan berikan. Jadi itu anugerah bagi kita sebenarnya. Hanya memang kalau untuk dari segi organisasi, untuk saling berkoordinasi itu memang kita sangat kesulitan. Karena tidak bisa saja dengan perjalanan darat, tapi kita harus dengan pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya banyak pilihan-pilihan juga. Nah, dikala kalau wisatawan yang berkunjung ini mungkin bervariasi ya, berkaitan dengan transportasi. Nah, ini nih, seperti apa Pak? Transportasi, apa ya, paling banyak yang digunakan adalah transportasi udara. Pasti itu. Nah, untuk itu sebenarnya memang kami di NTT, pelaku pariwisata di NTT sangat mengharapkan kelancaran dari transportasi udara itu. Laut pun sebenarnya sangat kami harapkan untuk antar pulaunya, antar destinasinya. Sebenarnya perlu juga, tapi mostly adalah masih transportasi udara yang kami andalkan. Tujuan utama transportasi yang digunakan nomor satu udara. Nah, dan juga
Nah, ini Nusa Tenggara Timur lebih banyak lautnya, laut lebih luas. Nah, ini juga menjadi daya tarik juga untuk wisatawan bagaimana melihat keadaan laut kita ya dengan menggunakan transportasi laut. Nah, dari Asita sendiri, karena ini berkaitan sekali di saat wisatawan menuju ke tempat tujuan. Nah, ini kalau kita berbicara soal transportasi udara cepat sekali. Tapi kalau untuk transportasi laut, karena ini kalau mau dibilang lebih dekat juga dengan daerah tujuan wisata. Nah, ini seperti apa? Pilihan-pilihan tentunya. Sejauh ini untuk tempat-tempat wisata yang nanti dikunjungi juga, untuk transportasi lautnya, seperti apa? Kalau menurut kami, transportasi laut memang perlu dan belum banyak yang terdapat di NTT. Yeah. Untuk intra Nusa Tenggara Timur sebenarnya sangat diperlukan karena setelah wisatawan masuk entah dari Bali, entah dari Jakarta, entah dari Dili atau manapun, setelah itu mereka akan melakukan perjalanan di NTT. Nah, ada baiknya memang perjalanan di NTT ini juga dilengkapi dengan transportasi laut yang memadai. Memadai itu bukan cuma berarti jumlah, tapi fasilitas, kenyamanan dan lain sebagainya. Jadi kami pun dapat membuat variasi paket-paket wisata yang lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi. Oke, baik, ini memberikan paket, memberikan lagi artinya meyakinkan kepada wisatawan bahwa berkunjung ke Nusa Tenggara Timur itu sangat aman, terkendali. Nah, di lapangan seperti apa? Komplain mungkin, ya pasti ada. Seperti apa? Kalau komplain pasti ada, ya. Wisatawan itu juga manusia juga. Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka pasti akan komplain. Dan itu hal yang wajar ya. Dan itu akan selalu kami pakai sebagai bahan refleksi, bahan koreksi untuk kedepannya. Tapi ada juga yang kami komplain kan begitu. Bukan cuma wisatawan yang komplain. Tapi sebenarnya kami juga yang bukan komplain lah ya. Artinya keluhkan bahwa di lapangan memang ternyata bukan kami saja yang menjual paket-paket perjalanan, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan non pariwisata yang juga menjual paket-paket perjalanan itu, taruhlah hotel, airline, banyak juga menggandeng paket penginapan atau paket penerbangan mereka dengan paket-paket wisata. Nah, ini pengontrolannya seperti apa, Pak? Kalau perusahaan non pariwisata ini bisa dikontrol, tapi tidak ada yang dapat mengambil kebijakan. Kami bukan aparat yang bisa mengambil kebijakan. Kami hanya bisa melihat. Ini mungkin ini juga menjadi salah satu isu juga ya. Untuk sementara mungkin belum. Sudah berlangsung beberapa lama, mulai beberapa tahun lalu. Jadi itu yang memang kami harapkan. Kami harapkan itu maksudnya teman-teman hotel, teman-teman airlines, apabila ingin membuat paket perjalanan yang variatif dengan paketnya teman-teman tersebut, hendaklah menggunakan jasa teman-teman di biro perjalanan. Jadi boleh bekerja sama, boleh membuat paket perjalanan penerbangan dengan paket wisata, boleh membuat paket penginapan dengan paket wisata, tapi libatkanlah tour operator yang memang berkompeten. Oke, baik. Nanti kita juga bakal ngobrol, Pak Abed, ini isu berkaitan dengan pariwisata Nusa Tenggara Timur, kaitannya juga dengan pemerintah ya, kesiapan juga pemerintah Nusa Tenggara Timur, dan juga kembali lagi masyarakat ya,
yang ada di tempat wisata tersebut. Bagaimana nih? Nanti soal kesiapannya kita akan kembali lagi karena ini berhubungan juga dengan perusahaan nanti di saat nanti wisatawan berkunjung ke tempat tersebut. Nanti kita akan kembali lagi dan untuk Anda juga pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Baik, kita kembali di Obrolan Pagi pemirsa, menilik spirit baru. Ya, ini tentang pengelolaan pariwisata di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Asita Nusa Tenggara Timur selaku travel agent. Baik, Pak Abed, ini menarik sekali kalau kita berbicara soal pariwisata. Cakupannya sangat luas sekali. Nah, ini baik ini dari infrastrukturnya, tentang kenyamanan, keamanan, tentu juga ini tidak bisa lepas dari travel agent sendiri. Nah, ini isu-isu tentang pariwisata, ya sangat menarik sekali juga untuk dibahas ya, tentang isu pariwisata, ya, dan juga tidak lepas berkaitan erat dengan perusahaan, ya, memberikan jasa. Nah, ini seperti apa, Pak? Jadi kalau bicara pariwisata itu sebenarnya memang luas, mulai dari transportasi, restoran, pemandu wisata, rajin, tour operator, hotel, transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, satu orang wisatawan kalau datang, dia kan bisa menghidupi sekitar 12 mata rantai yang terkait dengan pariwisata. Jadi memang pariwisata itu betul-betul sangat penting ya, khususnya untuk menaikkan pendapat PAD daerah. Kalau Asita sendiri, tentunya memang kita harus membina hubungan baik dengan semua itu, dengan hotel, airlines, dengan pemandu wisata, dengan semualah yang tergabung di dalam stakeholder itu. Oke, baik. Nah, yang menarik juga kalau tadi soal transportasi laut, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Tapi ini juga durasinya pasti agak panjang sedikit untuk sampai ke tempat tujuan. Dan yang lebih cepat orang memilih untuk dengan pesawat. Nah, tapi ini juga menjadi isu nasional juga ya. Soal kenaikan tarif. Nah, ini ibaratnya juga dengan travel agent. Untuk Nusa Tenggara Timur sendiri bisa digambarkan, Pak? Jangankan untuk Nusa Tenggara Timur ya, untuk Indonesia saja terganggu kunjungan wisatawan ya, maksudnya jumlah kunjungan wisatawan, apalagi Nusa Tenggara Timur. Jadi memang dengan adanya mahalnya harga tiket dan bagasi yang dikenakan biaya, sangat-sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Karena wisatawan domestik lah yang paling mobilisasinya tinggi untuk mengunjungi destinasi. Baik, nah ini dan juga berkaitan juga bagaimana dengan kesiapan di daerah sendiri untuk menerima para wisatawan berkunjung ke NTT. Nah, tentu juga banyak destinasi yang disuguhkan oleh travel agent sendiri untuk para wisatawan berkunjung, dan tidak lepas juga dengan SDM di daerah tersebut. Ya, tentu juga ini ada masukan-masukan tersendiri juga dari wisatawan untuk travel agent sendiri. Nah, dari Asita sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk kesiapan secara SDM, memang kalau untuk NTT dia tidak merata ya. Taruh hal
Labuan Bajo sebagai barometernya NTT memang paling siap. Itu pun paling siap, tapi belum banyak yang menguasai taruhlah bahasa asing selain bahasa Inggris. Taruhlah bahasa Cina, bahasa yang lain lah ya. Bahasa yang memang jarang digunakan pada saat kemarin-kemarin, tapi sekarang ini baik dari Eropa Timur, dari Cina, dari negara yang tadinya jarang ke Indonesia, bahkan sekarang sudah ke NTT. Jadi memang secara SDM harus diadakan peningkatan, baik itu dari sisi pelaku wisata maupun dari aparatnya. Aparat pun sekarang harus melek bahasa asing, bukan cuma bahasa Inggris, khususnya aparat yang di Labuan Bajo, di Sumba, di mana yang destinasinya ada. Oke, dan ini kalau kita ingat juga, kalau hari Rabu itu harus bahasa Inggris ya, paling tidak harus bahasa Inggris. Ini ya dicanangkan hari untuk berbahasa Inggris, English Day. Nah, apakah bahasa Cina juga ya ini satu hari juga untuk berbahasa Cina atau seperti apa, Pak? Ya, idealnya memang seperti itu, bagus. Tapi mungkin belum lah ya. Kita English dulu lah. Ini apresiasi, kami mengapresiasi Bapak Gubernur, terobosannya cukup bagus. Kita harapkan dampak daripada terobosan ini ada kenaikan, ada pertumbuhan mengenai pengetahuan atau kemampuan anak-anak sekolah, karyawan, dan semua masyarakat untuk dapat berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena memang zaman sekarang ini siapa yang menguasai bahasa, sebenarnya dia yang menguasai dunia. Oke, baik. Nah, ini tadi sempat disinggung barometer untuk Nusa Tenggara Timur, tempat tujuan wisata, Taman Nasional Komodo. Nah, ini Labuan Bajo, tempat tujuan wisatawan di Nusa Tenggara Timur ini angkanya sangat tinggi sekali. Ya, dari perusahaan sendiri, dari Asita sendiri melihatnya seperti apa? Berkaitan juga ini kalau nanti ditutup sementara ya untuk perkembangbiakan Komodo sendiri. Ini bagaimana? Ya, David, Labuan Bajo memegang peranan lebih dari 90% untuk pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Itu mau tidak mau harus diakui. Sedangkan dengan masalah isu penutupan TNK ya, tadinya kan begitu, TNK. Sebenarnya memang kalau hal itu terjadi pasti akan menimbulkan keresahan dan dampak yang jelas. Hanya kita harus melihat dengan detail apa sebenarnya statement Bapak Gubernur, kan begitu. Yang rilis terakhir yang saya baca adalah beliau sebenarnya tidak menutup Taman Nasional Komodonya. Beliau hanya menutup satu bagian dari Taman Nasional Komodo itu, yaitu Pulau Komodo. Nah, kalau hanya Pulau Komodo yang ditutup, berarti kita masih bisa membawa wisatawan ke Rinca, ke Padar, ke Pink Beach. Itu saya rasa bisa diterima. Jadi apalagi dengan penutupan Pulau Komodo itu mungkin, dan itu yang kami harapkan ya, kami harapkan penutupan Pulau Komodo itu disertai dengan peningkatan atau penyesuaian daripada Taman Nasional Pulau Komodo itu sendiri. Misalnya medical assistance-nya, mungkin beliau ingin mempersiapkan itu lebih baik. Terus mungkin masalah P3K dalam hal kebakaran hutan. Mungkin juga rest areanya mungkin yang mau dipercantik atau membuat wisatawan lebih nyaman. Di samping tujuan utamanya yang menurut beliau adalah menjaga habitat Komodo itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu juga dari Asita sendiri sebagai selaku travel agent memberikan warna tersendiri di Nusa Tenggara Timur kepada para wisatawan. Tentunya juga banyak varian yang diberikan soal tempat tujuan wisata. Nah, ini kalau boleh tahu
selain Labuan Bajo, tempat mana lagi? Yang artinya sesuai urutan mungkin ya, 1-2 mungkin. Di samping Labuan Bajo ya kita bicara, berarti kami ini di pelaku pariwisata khususnya tour operator ya. Ya. Kami menjual semua destinasi sebenarnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Banyak varian. Banyak, sangat banyak. Sumba kami jual. Alor kami jual. Timor kami jual. Bahkan Semau kami jual. Jadi manapun destinasi yang menurut kami layak untuk dijual, kami akan jual. Rote apalagi. Ya. Dengan sendirinya international market memang ke sana. Sekarang kita hanya tinggal bawa bagaimana domestic market ini juga ikut ke sana. Okay. Baik. Nah, dan juga tentu kesiapan yang tidak lepas juga dari perusahaan perjalanan, ya perusahaan perjalanan wisata ini dari Asita sendiri berkaitan dengan guide. Nah, ini kembali lagi yang tadi dikatakan, kalau hari Rabu sudah, ini untuk hari bahasa Inggris. Nah, ini mungkin tadi disampaikan Pak Abed berkaitan juga dengan bukan cuma satu bahasa, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi sudah 2, ditambah lagi bahasa Mandarin. Bagaimana dengan guide itu sendiri? Karena ini satu paket. Guide di NTT seperti saya katakan tadi, sangat kurang yang bisa berbahasa asing lain selain bahasa Inggris. Yang kami harapkan adalah satu, guide berbahasa Mandarin. Mandarin itu sekarang memegang peranan wisatawan Mandarin seperti air bah saja yang tumpah. Bahkan di Bali, teman-teman di Asita Bali sedang menata bagaimana untuk mengatur wisatawan China ini yang begitu besarnya, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Jadi antara jumlah kedatangan mereka dengan pertumbuhan ekonominya memang belum bagus, gitu loh. Tapi apapun itu harus dilayani dengan baik. Oke. Baik. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan non pariwisata. Nah, ini juga kalau untuk sekarang ya belum terlalu imbasnya belum terlalu ya, belum, artinya ibarat gelombang belum, masih agak slow. Masih agak slow, belum terlalu. Tetapi untuk kedepannya mungkin. Nah, ini supaya terstruktur dengan baik. Ini seperti apa? Karena nanti imbasnya juga Asita, sebelum saya menjelaskan itu, kita tarik ke belakang dulu ya. Jadi dengan kebijakan pemerintah untuk menargetkan 20 juta wisatawan, kan begitu. Ya. Nah, dari target tersebut, berbagai macam usaha, diantaranya promosi dan penjualan serta eventnya itu sering sekali dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mempromosikan Indonesia. Nah, kacaunya di sini adalah bahwa destinasi itu tidak saja bisa dijual oleh perusahaan pariwisata, tapi bisa juga dijual oleh siapapun. Ya. Jangan bicara perusahaan, orang perorangan pun akhirnya sekarang bisa menjual suatu destinasi memang kalau dia mampu. Ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban jika terjadi suatu musibah di dalam paket perjalanan yang orang perorangan tersebut buat, kan begitu. Dan ini yang apakah ini pernah terjadi atau mengantisipasi? Sangat sering terjadi. Taruhlah seorang tukang ojek yang memperkosa wisatawan mancanegara, dan itu sudah terjadi bukan cuma 1 kali, dan lain-lain sebagainya. Terus pemilik kapal membuat paket perjalanan wisata dengan kapalnya, lantas terjadi musibah. Itu masih terjadi. Masalahnya belum selesai juga di Labuan Bajo. Kami belum tahu seperti apa endingnya dari masalah itu. Nah, kumulatif dari semua itu akhirnya kami kan menjadi resah jadinya. Kalau ada kecelakaan, yang ditanya pasti Asita.
kalau ada kejadian apapun yang menyangkut keresahan wisatawan, pasti kami akan ditanya, baik dari kementerian, baik dari tamu, maupun dari stakeholder kami yang partner kami yang berada di luar. Oke, ini responnya seperti apa dari Asita sendiri? Ya, kami tentunya memberikan jawaban apa yang menurut yang paling logis gitu loh. Karena berkaitan dengan kepercayaan juga ya. Betul. Jadi tapi itu pun tidak boleh kami berbohong kan begitu. Baik. Nah, di saat ada informasi seperti itu, nah ini menjadi pembelajaran juga. Nah, pemerintah daerah juga memang tidak tinggal diam, baik bukan saja dari provinsi tapi juga kabupaten kota ya, tempat tujuan para wisatawan. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini responnya seperti apa juga? Nah itu sebenarnya justru pemerintah kabupaten masing-masing pemilik destinasi yang menurut kami perlu lebih turun ke destinasi ya. Taruhlah Labuan Bajo, Alor, Sumba, Rote. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata di kabupaten-kabupaten itu sangat perlu. Pemerintah harus mendengar langsung dari pelaku-pelaku pariwisata yang bekerja di sana. Oke, baik. Dan juga menjadi salah satu isu menarik juga selain dengan harga tiket yang melambung. Nah, ini juga imbasnya juga dari Asita sendiri selaku perusahaan perjalanan wisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin juga ada isu lain mungkin ya yang sekarang ini juga menjadi bagian juga dari Asita sendiri. Jadi akhir-akhir ini banyak isu memang ya. Terlalu banyak dan banyak fenomena, bukan cuma isu. Yang pertama kemarin adalah kenaikan harga tiket dibarengi dengan bagasi yang dikenakan biaya. Sebelum itu kemarin banyak terjadi keributan, maksudnya dalam dunia medsos dan lain sebagainya mengenai harga tiket $500. Sekarang dengan adanya isu penutupan dan lain sebagainya, memang itu semua itu bisa berpengaruh terhadap Asita juga. Karena kalau tiket mahal, tidak ada yang beli tiket. Dan untuk diketahui bahwa sekarang anggota Asita pun tidak menerima komisi yang seperti dulu lagi. Bahkan sekarang Asita ini ada yang hanya menerima komisi sisa 0, sekian persen saja. Jadi memang korbannya sebenarnya teman-teman di Asita dari semua ini, baik mulai dari harga tiket, bagasi berbayar, komisi yang dikurangi, berkuranglah jumlah flight sekarang, juga isu-isu mengenai destinasi. Baik, nah ini juga berkaitan sangat tentang isu-isu yang sudah disampaikan. Dan dari Asita sendiri, menyikapinya seperti apa? Dari Asita sendiri, sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu itu kami sudah bisa membaca fenomena ini. Mulai dari beberapa maskapai yang tutup, tidak beroperasi, taruhlah Pelita Air, Merpati dan lain sebagainya. Kita sebenarnya sudah bisa membaca fenomena seperti ini dengan berkembangnya digitalisasi dan sebagainya. Untuk itu kami sering melatih anggota-anggota kami pembuatan paket wisata, bagaimana membuatnya, mengemasnya, bahkan sampai mempromosikannya. Jadi kita harapkan teman-teman agent tidak hanya menjual tiket, tapi lebih berkreasi lagi di dalam usaha. Kalaupun tiket komisinya sudah semakin habis, mari kita jual paket wisata. Kalaupun paket wisata ini mengalami kendala dengan adanya isu penutupan dan lain sebagainya, jualah paket wisata destinasi lain. Karena yang namanya tour operator, perusahaan perjalanan wisata, dia berhak menjual perjalanan wisata kemana saja, bukan hanya NTT, tapi bisa juga menjual ke Bali, bahkan ke seluruh dunia.
ya negara paling terdekat ya, Iya. Timor Leste, Australia. Nah ini sudah disinggung menyangkut ini gerakan dari Asita sendiri. Kalau kita berbicara soal pariwisata ini sangat cakupannya luas sekali. Ya. Nah ini juga mengembangkan sayap, berkaitan mengembangkan sayap. Taruhlah yang lebih dekat daerah negara tetangga Timor Leste. Nah ini juga dari Asita sendiri seperti apa? Timor Leste memang punya beberapa destinasi yang bagus, dan kami juga mempunyai paket overland ke Timor Leste. Hanya ada beberapa kebijakan pemerintah yang masih menurut kami masih menjadi kendala bagi kami di lapangan. Taruhlah kebijakan bebas visa. Ya. Dari Timor Leste memang free ke kami, tapi dari kami masih berbayar ke Timor Leste. Nah itu menimbulkan beban-beban tersendiri. Begitupun untuk turis internasional yang masuk dari Bali terus mau ke Timor Leste melalui Kupang harus melaporkan visanya lagi ke konsulado yang ada di Kupang, dan itu memerlukan biaya atau waktu untuk mengurus itu lagi. Yang kita harapkan hal-hal seperti itu sudah bisa ditiadakan agar untuk lalu lintas pariwisata ini bisa lebih lancar. Jadi ceritanya ini menguras waktu. Ya, waktu. Oke, baik. Nah, ini menguras waktu dan juga bisa harus mengantisipasi. Nah, ini kebijakan-kebijakan bodong dalam tanda kutip. Nah, ini pelaku usaha pariwisata seperti apa? Kebijakan bodong bagaimana nih? Nah, ini artinya rentetannya sangat sulit sekali, ya, memakan waktu berkaitan dengan urusan visa dan lain sebagainya. Nah, ini perusahaan juga harus mengantisipasi juga. Asita sendiri juga harus mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah ini seperti ambil contoh, kalau kita ambil contoh di luar sana terkait dengan investasi bodong. Nah ini di dunia pariwisata soal perusahaan nih. Ya kalau khususnya dulu Timor Leste begitu. Ya. Kalau Timor Leste sih selalu kita menyarankan agar masuk dari Timor Leste ke Kupang supaya tidak menimbulkan beban yang cukup besar, karena khusus untuk market internasional mereka kan bebas masuk ke kita. Kalau kita yang masuk ke mereka justru harus melakukan pembayaran, cost-nya tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bernegosiasi dengan partner kita untuk rute dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini satu lagi juga yang sangat menarik sekali ini berkaitan dengan tentu juga Asita berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam dunia pariwisata. Ini bagaimana? Apa kabar juga dengan Badan Pengelola Pariwisata? Ini kolaborasinya seperti apa? Kita sangat mengharapkan partner kita tersebut, Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD, untuk segera bangkit kembali. Kan sekian lama yang ada cuma nama ya. Dari 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan kemarin saya sudah melihat mulai ada pergerakan dari Badan Promosi Pariwisata. Dan itu sudah membuat kita senang atau paling tidak happy lah sebenarnya ya. Karena memang Badan Promosi ini sebenarnya corong dari kami semua untuk melakukan promosi paket-paket wisata yang kami miliki. Tapi pada akhirnya beberapa saat belakangan justru kami tidak melihat lagi hal itu. Oleh sebab itu memang kami mengharapkan pemerintah dapat segera mengaktifkan kembali. Jadi bukan hanya nama saja yang ada, tapi memang betul-betul aktivitasnya berjalan. Karena Badan Promosi Pariwisata itu sangat penting. Oke, baik. Jadi beberapa tahun ini artinya masih belum terarah dalam tanda kutip ya perjalanannya. Ya, kita masih melakukan pekerjaan masing-masing. Ya, oke. Baik. Ini menarik sekali Pak Abed dan juga untuk Anda pemirsa, tapi kita break sebentar. Setelah ini kita kembali lagi untuk Anda tetap bersama kami di Obrolan Pagi.
Baik, kita sampai di segmen akhir obrolan pagi bersama dengan Ketua Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Abed Frans. Kita sudah berbicara banyak dan yang berikut lagi ini sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Ya, pemimpin yang baru dengan spirit yang baru juga dan semangat tentunya untuk pariwisata, dunia pariwisata. Nah, ini dengan kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan dengan pariwisata untuk ke depan dari Asita sendiri seperti apa? Ya, kami pertama-tama mengucapkan selamat untuk Bapak Gubernur memimpin Nusa Tenggara Timur dengan ide-ide briliannya beliau yang tentu saja maksudnya adalah untuk meningkatkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai, yang pastinya beliau sangat cintai juga. Ya. Ide-ide yang sangat bagus ya. Kami lihat dan kami berharap ide-ide itu dapat berjalan dengan baik. Dan juga untuk terobosan beliau mengenai bahasa Inggris setiap hari Rabu ya. Cukup bagus, yang kita harapkan dapat menumbuhkan atau menelurkan generasi-generasi ke depan yang memang melek bahasa Inggris, bahasa yang sangat dibutuhkan di dalam dunia internasional. Karena saya katakan tadi, siapa yang menguasai bahasa, sebenarnya dia yang menguasai dunia. Adapun hal-hal yang mungkin kita bisa memberi masukan sebagai masukan kepada Pak Gub adalah mungkin kita lebih bisa bersinergi terhadap masalah pariwisata ini. Mungkin kita bisa suatu saat kita bisa kumpul bersama dengan beliau, dengan semua pelaku pariwisata di NTT. Bukan hanya di Kupang, tapi bisa juga dari Sumba, Labuan Bajo, daerah-daerah di Nusa Tenggara dari NTT. Karena kami semua ini adalah anak-anak beliau. Kami pengen sebenarnya ngobrol dengan beliau, bercerita keluh kesah dan sebagainya. Karena kami semua sebenarnya mendukung ide-ide beliau, pemikiran beliau yang brilian sebenarnya. Untuk range 5 tahun ke depan. Nah, ini seperti apa? Jadi bukan menerawang ya. Ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan bagi kami dari pelaku pariwisata adalah kami memerlukan kepastian. Karena pariwisata membutuhkan sesuatu yang pasti. Taruhlah begini, dalam isu penutupan Pulau Komodo, bukan Taman Nasional Komodo lah ya, hanya Pulau Komodo misalnya, kami ingin informasinya itu mungkin kita bisa dapatkan kapan. Ya. Ini berkaitan dengan promosi dan penjualan yang terus kami lakukan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tentunya partner kami, tamu-tamu dan sebagainya, pengen tahu kapan sih mulai berlakunya, kan begitu. Tanda tanya ya. Baik mulai mengenai penutupan Pulau Komodo maupun pemberlakuan rencana beliau tentang pemberlakuan kenaikan harga itu. Ya. Jadi itulah yang kami butuhkan adalah sinergitas, kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder. Baik, nah ini regulasi ya, regulasi ini kan. Ini apakah sudah memadai atau mendukung soal kebijakan ini? Regulasi yang ada sekarang masih sangat tumpang tindih, atau bisa dibilang sangat kurang. Taruhlah regulasi mengenai perusahaan perjalanan wisata sendiri sebenarnya belum cukup memadai. Pelaku pariwisata secara individu, secara perorangan sudah jelas cukup di HPI. Masalah yang perusahaan ini sangat-sangat perlu dipayungi oleh aturan lagi. Asosiasi pariwisata ini sekarang tumbuh seperti jamur juga. Bahkan individu pun bisa melakukan suatu asosiasi pariwisata. Nah, sekarang adalah kewenangan mana yang diberikan untuk melayani wisatawan.
Kalau semua bisa melayani wisatawan itu perorangan tanpa memiliki dokumen atau memiliki perusahaan yang selayaknya, bagaimana nanti bentuk pertanggungjawaban dan pemasukan serta lapangan kerjanya. Oke, jadi supaya tidak ada tumpang tindih. Betul. Oke, baik. Nah ini kita bicara juga soal anggaran, promosi. Nah ini seperti apa, Pak? Yang saya dengar kemarin dana pariwisata, saya tidak tahu itu anggaran untuk promosi atau apapun untuk infrastruktur atau lain sebagainya. Tapi kemarin yang kami dengar kan cukup besar dana pariwisata untuk tahun ini. Yang kami harapkan ya dana itu memang betul-betul akhirnya dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh semua masyarakat. Baik oleh pelaku pariwisata, masyarakat, dan pemerintah tentunya. Oke, baik. Dan yang berikut lagi, ini harapan tentunya dari Asita sendiri. Harapan seperti saya katakan tadi adalah kita sudah beberapa tahun ini berjalan seolah-olah sendiri-sendiri. Pelakunya berjalan kemana, pemerintahnya berjalan kemana, tidak ada kolaborasi atau kerjasama yang baik di dalam bidang baik promosi maupun penjualan dan event. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana kita bisa berjalan bersama, pemerintah bisa merangkul stakeholder pelaku pariwisata untuk dapat terlibat di dalam event-event maupun kegiatan-kegiatan yang dalam hal promosi pariwisata, khususnya promosi destinasi, khususnya lagi NTT. Mewujudkan NTT baru. Mari kita wujudkan NTT yang baru, yang eksotis secara bersama-sama dan berkesinambungan. Oke, baik. Dan juga tadi harapan tentunya yang berikut lagi ini ya kasih bocoran juga dari Asita sendiri untuk 2019. Maksudnya? Ya ini sepak terjang mungkin ya dari Asita sendiri Nusa Tenggara Timur di 2019, baik itu dari bagaimana juga terhadap wisatawannya ya. Ini partner-partner yang dari luar negeri, dari dalam negeri untuk lebih nyaman lagi di Nusa Tenggara Timur dan juga di tempat tujuan wisata lain. Betul. Jadi kami sering melakukan perjalanan promosi dan penjualan setiap tahun ya. Baik perjalanan ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ke luar negeri itu biasa ada beberapa kalender, ITB Berlin, WTM London, dan beberapa lainnya. Nah, di situ kami membuat komitmen-komitmen atau MOU untuk kunjungan tahun berikutnya. Kan biasanya begitu. Jadi, secara MOU sebenarnya tahun lalu itu kami sudah memiliki beberapa jumlah kunjungan yang direncanakan untuk di 2019 ini. Dari beberapa perusahaan yang sering mengikuti kegiatan Travel Mart di luar tentunya sudah memiliki MOU dengan partner di luar untuk kunjungan tahun ini. Nah, yang kami harapkan adalah kepastian itu yang tadi. Karena ini sangat berkaitan dengan kepercayaan teman-teman di partner kami di luar. Baik. Ya, ini jadi mewujudkan Nusa Tenggara Timur ini sebagai daerah tujuan pariwisata yang baru di Bali baru ya, Bali kedua. Dan pekerjaan berat juga dari Asita. Sebenarnya kalau Bali pun itu kan bukan artinya membuat NTT menjadi seperti Bali, tapi bagaimana NTT dengan semangat untuk membuat populer, membuat kunjungan banyak seperti Bali kan begitu. Oke, jadi membuat NTT lebih semangat lagi, NTT baru untuk mendatangkan wisatawan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Oke, yang terakhir dari Asita sendiri ini target juga untuk wisatawan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur ini targetnya berapa? Kami akan selalu mendukung target pemerintah tentunya. Target kami untuk perusahaan per perusahaan tentunya kami unlimited targetnya kan begitu. Bisa saja target kami 1.000 dalam 1 tahun. Ternyata lebih ya, itu puji Tuhan. Gitu. Tapi kalau secara Asita tentunya memang kami akan selalu mendukung
program yang dicanangkan, target yang dicanangkan oleh pemerintah, apapun itu. Karena memang kami harus memiliki target yang paling tinggi dari kunjungan-kunjungan wisatawan. Oke, dan yang paling terakhir ini pekerjaan berat juga dari Asita untuk event-event besar 2019 mungkin. Kasih bocoran sedikit Pak Ben. Event besar yang mana? Di NTT atau di Indonesia nih? Di NTT. Nah, ada beberapa fenomena untuk hal itu. Saya harapkan Pak David tidak bertanya itu, tapi karena sudah bertanya, jadi misalnya begini, event besar yang sudah menjadi kalender of event daripada Wonderful Indonesia. Taruhlah Tour de Flores, Pasola, dan beberapa lagi. Nah, yang Tour de Flores kemarin memang ada sedikit revisi untuk tahun 2019. Yang kami harapkan Pasola nanti di bulan Februari ini betul-betul dapat dikemas dengan baik untuk supaya tidak berubah lagi baik tempat maupun tanggalnya. Karena event di NTT ini paling sering berubah waktu maupun tempatnya kalau mungkin. Kalau waktunya paling sering berubah. Kita susah membuat kalender of event karena yaitu waktu tahun ini bisa berbeda dengan tahun depan. Jadi otomatis mengganggu perusahaan juga ya. Sangat, ini untuk memberikan informasi kepada agak kesulitan. Oke, baik. Nah, ini pekerjaan besar juga untuk semuanya, baik itu dari Asita dan juga kita semua tentunya. Nah, ini berkaitan dengan kalender pariwisata juga. Oke, Pak Abed, terima kasih sudah berbagi informasi bersama dengan Asita. Kita sudah lebih tahu lebih dekat lagi berkaitan dengan Asita Nusa Tenggara Timur, dan juga untuk Anda pemirsa, semoga informasi yang diberikan obrolan pagi kita di kesempatan kali ini dapat bermanfaat juga untuk kita semua untuk membangun dunia pariwisata, memberikan lagi kepercayaan dan juga warna baru di Nusa Tenggara Timur. Baik, amin. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa.